Dalam keramaian demokrasi, dalam sorak-sorai pemilu dan parade politik, ada suara-suara yang tidak terdengar. Ada keputusan yang tidak dibuat oleh rakyat, tapi oleh mereka yang tidak kita pilih. Mereka yang tak pernah tampil di layar debat, tapi hadir di setiap keputusan penting negara. Inilah oligarki, wujud kekuasaan yang tidak memerlukan kursi, hanya butuh kendali. Dari mana sebenarnya konsep ini berasal? Siapa yang pertama kali menyebutnya? Dan bagaimana ia berubah sepanjang zaman? Beradaptasi seperti organisme yang cerdas dalam berbagai ekosistem kekuasaan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsuf Yunani, Aristoteles, telah menyadari bahwa tidak semua pemerintahan melayani rakyat. Dalam mahakaryanya yang berjudul Politik, ia membagi bentuk kekuasaan ke dalam dua dimensi besar. Siapa yang memegang kekuasaan? Satu orang, segelintir orang, atau banyak orang? Dan untuk siapa kekuasaan itu digunakan? Demi kepentingan bersama, atau demi kepentingan pribadi penguasa? Ia lalu menyebut 3 bentuk baik kekuasaan yang ia anggap ideal jika dijalankan dengan benar. Monarki, satu pemimpin bijak yang memerintah demi kebaikan bersama. Aristokrasi, segelintir orang paling bijak dan bajik yang memerintah demi rakyat. Dan politeia, kekuasaan rakyat banyak yang dijalankan secara adil dan teratur demi kesejahteraan seluruh komunitas. Namun, setiap bentuk memiliki bayangannya. Sisi gelapnya ketika kekuasaan itu diselewengkan. Monarki bisa merosot menjadi tirani, di mana satu penguasa memerintah dengan tangan besi untuk kepentingannya sendiri. Aristokrasi bisa merosot menjadi oligarki, di mana segelintir kelompok memerintah bukan karena mereka yang terbaik, melainkan karena mereka yang terkaya atau memiliki koneksi terkuat. Dan politeia bisa merosot menjadi demokrasi palsu, atau yang disebut sebagai demagogi, di mana massa rakyat yang mudah dihasut membuat keputusan emosional tanpa pertimbangan rasional, seringkali demi menindas minoritas. Oligarki, bagi Aristoteles, adalah ketika kelompok kecil itu menggunakan kekuasaan demi menumpuk kekayaan dan privilege mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Dan sejak saat itu, konsep ini berkembang dan mulai muncul dalam berbagai bentuk nyata di panggung sejarah. Dalam sejarah awal peradaban, bentuk kekuasaan oligarki hadir dengan wajah yang berbeda-beda. Di Sparta, Dewan Para Tetua, Gerousia, dan dua raja membentuk oligarki militer yang disiplin dan tertutup. Di Republik Roma, Senat pada awalnya dikuasai oleh keluarga bangsawan patrisian, yang memegang kendali atas tanah, hukum, dan militer, seringkali dengan mengesampingkan kepentingan kaum plebian atau rakyat jelata. Di India kuno, sistem kasta menempatkan kasta Brahmana dan Ksatria sebagai elit spiritual dan militer yang tak tersentuh. Bahkan demokrasi Athena yang sering dielu-elukan itu, pada dasarnya adalah oligarki yang diperluas. Ia tidak mencakup perempuan, budak, dan rakyat pendatang. Kebebasan dan hak politik hanya untuk segelintir warga laki-laki bebas yang memiliki tanah. Oligarki sejak awal menyelinap dalam sistem apapun, termasuk yang mengklaim dirinya adil. Namun perubahan besar sedang datang. Ketika dunia memasuki era industri dan modal, menjadi kekuatan baru yang melampaui tanah dan darah biru. Feodalisme perlahan runtuh. Raja-raja kehilangan tanah dan kekuasaan absolut mereka. Tapi kekuasaan tidak hilang. Ia berpindah tangan. Ke tangan pemilik modal, para bankir, industrialis, dan pedagang besar. Revolusi industri melahirkan jenis kekuasaan baru. Mereka yang memiliki pabrik, kapal dagang, rel kereta, dan tambang. Mereka yang mendanai kampanye politik dan perang demi keuntungan ekonomi. Dan mereka yang menguasai tenaga kerja dan teknologi menentukan nasib jutaan orang. Inilah zaman oligarki ekonomi. Di Amerika Serikat, era ini melahirkan para robber barons, seperti Rockefeller, Carnegie, dan JP Morgan, yang mengendalikan minyak, baja, dan keuangan. Mereka bukan presiden, tapi kadang mereka lebih kuat dari presiden. Mereka bisa menciptakan atau menghancurkan pasar, mendikte kebijakan luar negeri, dan membiayai kandidat politik yang akan melindungi kerajaan bisnis mereka dari regulasi pemerintah. Namun saat demokrasi mulai menjadi tren global di abad ke-20, oligarki tidak menyerah. Mereka justru menemukan cara baru untuk menyusup ke dalamnya. Demokrasi menjalar ke seluruh dunia, namun oligarki tidak punah. Ia hanya berkamuflase.
Ia belajar mengenakan topeng demokrasi sambil tetap mengendalikan tali di belakang layar. Kini mereka membiayai kampanye politisi, menciptakan utang budi yang harus dibayar dengan kebijakan pro-bisnis, memiliki saluran TV dan algoritma media sosial, membentuk narasi publik dan menentukan apa yang dianggap penting, membentuk lobi, yayasan, dan think tank, memberikan saran ahli yang bias kepada pemerintah, dan mempengaruhi hukum lewat sumbangan politik dan janji investasi. Rakyat memilih dari kandidat yang sudah disaring dan didanai oleh elit, dan media bicara tapi dalam batasan koridor status quo. Lalu di zaman serba digital ini, bentuk oligarki kembali berevolusi menjadi wujud yang lebih personal dan tak terlihat. Di abad 21, oligarki berkembang melalui teknologi. Perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon mengendalikan miliaran data pribadi. Mereka tahu apa yang kita pikirkan dari riwayat pencarian kita, apa yang kita beli dari jejak transaksi kita, dan apa yang kita percayai dari interaksi kita di media sosial. Dengan itu, mereka dapat mengarahkan opini publik, membentuk tren konsumsi, bahkan memengaruhi hasil pemilu melalui mikrotargeting iklan politik. Digital oligarki telah lahir, sebuah kekuasaan yang lebih halus namun berpotensi lebih totaliter. Tapi bagaimana dengan kita di sini, di tanah air sendiri? Apakah kita juga berada di bawah bayang-bayang kekuasaan segelintir orang? Secara formal, Indonesia adalah negara demokratis. Tapi benarkah rakyat yang berkuasa? Beberapa penanda oligarki di Indonesia sangat kentara, seperti biaya politik yang mahal. Untuk menjadi calon bupati atau gubernur, seseorang membutuhkan modal miliaran rupiah. Modal ini seringkali datang dari pengusaha besar yang kelak akan meminta imbalan berupa kemudahan izin atau proyek. Konglomerat menguasai media. Sebagian besar stasiun TV, koran, dan portal berita besar dimiliki oleh segelintir grup usaha yang juga memiliki kepentingan di sektor lain, seperti perkebunan, pertambangan, dan properti. Hubungan pejabat dan pengusaha. Terjadi fenomena pintu putar, di mana pejabat tinggi atau purnawirawan jenderal menduduki kursi komisaris di perusahaan besar, menciptakan simbiosis mutualisme antara kekuasaan politik dan modal. Kepemilikan sumber daya oleh segelintir orang. Konsesi lahan untuk sawit dan tambang terkonsentrasi di tangan beberapa grup raksasa, seringkali mengorbankan lahan masyarakat adat dan lingkungan. Akademisi Jeffrey Winters menyebut Indonesia sebagai demokrasi oligarkis. Pemilu berjalan, namun para pemain utamanya tetaplah para oligark yang bertarung atau berkolaborasi satu sama lain. Namun bukan hanya media dan kekuasaan formal yang kiri alat. Seringkali narasi publik juga dibentuk oleh mereka yang memiliki corong terbesar. Media seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, anjing penjaga kekuasaan. Namun di tangan oligark, media menjadi alat propaganda. Mereka membungkam suara oposisi atau kritik, membentuk pencitraan positif bagi politisi yang bersekutu dengan mereka, dan mengangkat isu-isu pengalih perhatian untuk menutupi skandal atau kebijakan yang tidak populer. Ketika media tidak bebas, demokrasi kehilangan kesadarannya, dan rakyatlah yang menanggung akibatnya. Dampaknya nyata dan terasa di tingkat akar rumput. Lahan adat disita demi perluasan tambang atau perkebunan. Harga kebutuhan pokok dikendalikan oleh kartel-kartel besar. Subsidi energi lebih banyak menguntungkan korporasi besar daripada rakyat miskin, dan upah buruh ditekan serendah mungkin demi memaksimalkan laba. Akibatnya ketimpangan ekonomi melebar. Data menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 75% kekayaan nasional. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah realitas pahit di balik fasad demokrasi. Namun sejarah mengajarkan, tak ada kekuasaan yang tak bisa ditantang. Oligarki tidak tak terkalahkan. Sejarah perlawanan rakyat telah berulang kali membuktikannya. Revolusi Perancis yang meruntuhkan monarki dan aristokrasi. Revolusi Bolshevik yang menggulingkan kekuasaan Tsar dan para bangsawannya. Reformasi 1998 di Indonesia yang mengakhiri rezim otoriter Orde Baru. Namun oligarki selalu menyesuaikan bentuknya. Ia bisa kembali dengan wajah baru. Kita membutuhkan perlawanan yang tidak hanya emosional dan sporadis, tapi strategis dan berkelanjutan. Melawan oligarki modern juga harus melalui jalur-jalur modern. Pendidikan politik kritis di sekolah dan komunitas. Mendukung kebebasan media dan jurnalisme independen. Mendorong reformasi pendanaan politik agar transparan dan adil.
menguatkan ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan UMKM, agar tidak bergantung pada pemodal besar. Demokrasi sejati adalah tentang siapa yang layak dipercaya untuk melayani publik, bukan siapa yang paling kaya untuk membeli kekuasaan. Tapi bagaimana dengan negara-negara berkembang lainnya? Apakah mereka juga menghadapi bayangan yang sama? Ya, tentu saja. Di banyak negara berkembang di mana institusi hukum lemah, tingkat pendidikan rendah, dan angka kemiskinan tinggi, oligarki muncul sebagai raja-raja kecil di tingkat lokal maupun nasional, seperti yang terlihat di Brasil dengan para baron agrikultur, Filipina dengan dinasti-dinasti politiknya, dan negara-negara di Afrika Barat dengan para penguasa yang mengontrol sumber daya alam. Namun, di tengah pekatnya bayang-bayang kekuasaan, sejarah juga menyimpan cahaya. Para tokoh yang berani menantang status quo, meski seringkali dengan risiko tertinggi. Contoh tokoh yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan neokolonial dan oligarkis. Thomas Sankara, Presiden Burkina Faso yang nasionalistis dan anti-imperialis. Salvador Allende, Presiden Chile yang mencoba jalan sosialis demokratis dan menasionalisasi industri tembaga. Evo Morales, Presiden Bolivia dari kalangan pribumi yang berebut kembali kontrol negara atas sumber daya gas alam. Mereka berani, dan sebagian besar dari mereka dibungkam. Tapi gagasan dan semangat mereka tidak pernah dilupakan. Kini, medan pertempuran kembali berubah. Musuh tak hanya manusia, tapi sistem algoritma yang tidak terlihat. Kekuasaan masa depan ditentukan oleh algoritma yang menentukan persepsi kita terhadap dunia. Kecerdasan buatan, AI, yang menentukan peluang kerja dan ekonomi. Platform digital yang menentukan narasi mana yang akan viral dan mana yang akan tenggelam. Digital oligarki jauh lebih licin dan berbahaya. Namun setiap kekuasaan punya celah, dan celah itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang paham. Teknologi juga bisa dibalik arahnya. Perlawanan digital harus dilancarkan melalui membangun media independen di platform alternatif, menyebarkan pendidikan kritis dan literasi digital, mengorganisir ekonomi rakyat melalui platform digital, menuntut transparansi digital dari perusahaan teknologi dan pemerintah, membentuk koalisi komunitas yang terhubung secara online dan offline. Kesadaran kolektif adalah kunci, dan pada akhirnya, semua perjuangan akan mengarah ke satu pertanyaan fundamental bagi setiap warga negara. Musuh kita hari ini bukan tentara bersenjata, tapi elit yang bersenjatakan algoritma dan pengaruh finansial. Namun tidak ada oligarki yang abadi. Sejarah telah membuktikan bahwa rezim yang paling kuat sekalipun bisa runtuh. Jika rakyat memilih untuk melek, terorganisir, dan melawan secara konsisten, maka istana kekuasaan yang dibangun di atas keserakahan pun bisa runtuh. Dan di balik dinding tebal oligarki, masih ada cahaya. Cahaya kesadaran bersama yang menunggu untuk dinyalakan.